Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wal afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa hablana minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita SHMH, yang mana atas kebijaksanaannya lah saya dapat menyelesaikan video ini. Video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Alhamdulillah, berkat perkenan dari beliau, saya bisa menyelesaikan video ini dengan baik. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Perkenalkan, saya Dewi Nirwana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 21320211010. Baiklah, saya akan langsung menyampaikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester Hukum Perdata Internasional. Studi kasus. Benda tidak berwujud. Pengertian. Benda tidak berwujud dalam hak kekayaan intelektual atau HKI dapat didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh undang-undang. Prinsip penyelesaian benda tidak bergerak. Prinsip leg recitae atau hukum tempat benda berada. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku terhadap status, kepemilikan, dan peralihan hak atas benda tidak bergerak adalah hukum dari negara di mana benda tersebut berada, atau lex recitae. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak yang terkait dengan benda tidak bergerak. Prinsip asas tempat letak benda, atau dengan kata lain, lex situs. Prinsip ini menetapkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan benda tidak bergerak, termasuk hak dan kewajiban yang melekat padanya, tunduk pada hukum negara tempat benda tersebut berada. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa pengaturan dan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi di mana benda tidak bergerak tersebut berada. Prinsip pengakuan dan penegakan putusan asing. Prinsip ini mengakui dan menegakkan putusan pengadilan asing yang berkaitan dengan sengketa benda tidak bergerak selama putusan tersebut sesuai dengan hukum negara tempat benda berada. Penerapan prinsip ini memfasilitasi kerjasama hukum antar negara dalam penyelesaian sengketa benda tidak bergerak lintas batas. Prinsip kewenangan absolut pengadilan tempat benda berada. Prinsip ini menetapkan bahwa pengadilan di negara tempat benda tidak bergerak berada memiliki kewenangan absolut dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan benda tersebut. Penerapan prinsip ini mencegah adanya konflik yurisdiksi antar negara dalam penyelesaian sengketa benda tidak bergerak. Benda tidak berwujud dalam HKI.
1. Hak cipta atau copyright. Mencakup karya-karya seperti buku, lagu, film, program komputer, dan lain-lain. Selanjutnya, hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya intelektualnya. 2. Paten. Melindungi invensi atau penemuan baru yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, membuat, menjual, atau mengimpor invensi yang dilindungi. 3. Merek dagang. Tanda atau lambang yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari satu prosedur dengan prosedur lain, dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek dagang memberikan perlindungan kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut secara eksklusif. 5. Rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui umum dan memiliki nilai ekonomi karena sifat kerahasiaannya. Pemilik rahasia dagang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan mengungkapkan informasi tersebut. 6. Desain industri. Bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang memiliki nilai estetika dan dapat direproduksi secara industri. Desain industri memberikan perlindungan terhadap penampilan visual suatu produk. Benda tidak berwujud dalam HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara komersial oleh pemilik. Undang-Undang HKI memberikan perlindungan hukum terhadap benda tidak berwujud tersebut, sehingga pemiliknya memiliki hak pemanfaatan yang tidak sah. Studi kasus. Pelanggaran HKI Perdata Internasional, Apple versus Samsung. Latar belakang. Pada tahun 2011, Apple Inc., perusahaan ekonomi asal Amerika Serikat, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, mengajukan gugatan terhadap Samsung Electronics, perusahaan teknologi asal Korea Selatan, atas dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI terkait desain dan fitur produk-produk smartphone mereka. Apple mengklaim bahwa beberapa produk smartphone Samsung seperti Galaxy S, Galaxy Tab, dan model lainnya telah menyalin desain dan fitur-fitur ikonik milik iPhone dan iPad yang telah dilindungi oleh hak paten dan desain industri Apple. Sengketa ini terjadi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Permasalahan hukum. Hukum manakah yang akan mengatur permasalahan pelanggaran hak kekayaan intelektual ini? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi lintas batas negara? 3. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Apple untuk mempertahankan hak kekayaan intelektualnya? Analisis kasus. 1. Hukum yang mengatur pelanggaran HKI. Dalam kasus ini, hukum HKI di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Korea Selatan menjadi referensi dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran hak paten dan desain industri. Hal ini sesuai dengan prinsip Black-Losi proteksionis, yaitu hukum di tempat perlindungan HKI diberikan. 2. Penyelesaian sengketa lintas batas negara. Sengketa HKI antara Apple dan Samsung diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan-pengadilan nasional di berbagai negara.
para pihak juga memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa internasional seperti arbitrase untuk menyelesaikan beberapa bagian sengketa. 3. Upaya hukum yang dilakukan Apple. Apple mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak paten dan desain industri di pengadilan-pengadilan nasional di berbagai negara. Apple menuntut ganti rugi dan meminta pengadilan untuk memerintahkan penarikan produk-produk Samsung dari peredaran. Apple juga mengajukan permohonan sementara preliminary injunction untuk menghentikan penjualan produk-produk Samsung yang diduga melanggar HKI-nya. Kesimpulan, kasus pelanggaran HKI antara Apple dan Samsung merupakan contoh nyata dari sengketa lintas batas negara terkait hak kekayaan intelektual. Hukum hak kekayaan intelektual di berbagai negara menjadi referensi dalam menyelesaikan sengketa ini. Sesuai dengan prinsip legislatif proteksionis, Apple mengupayakan berbagai langkah hukum, seperti gugatan perdata, tuntutan ganti rugi, dan permohonan sementara untuk mempertahankan hak kekayaan intelektualnya. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui gugatan di pengadilan-pengadilan nasional serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita yang sudah membimbing kami, khususnya saya, dan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang pada saat ini telah saya sampaikan seperti tadi. Kemudian juga semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semua dan juga segala keilmuan yang sudah disampaikan oleh beliau, Ibu Eriska Ginalita SHMH, semoga bermanfaat untuk kami, khususnya untuk saya, dan semoga Ibu Eriska Ginalita SHMH senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, berkah rezeki, lapang dada, dan juga semoga beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.